karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Benar Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai. Kapan dia mengajukannya? Baik. Sampai detik ini nomor untuk perkara tersebut belum, karena ada sih memang secara ekord, namun karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi oleh kuasa hukumnya sehingga perkara tersebut belum bisa terdaftar. Jadi kan ada syarat-syaratnya. Kalau secara elektronik court itu surat kuasanya harus diupload, identitas kuasa hukumnya juga harus dilengkapi. Jadi karena kuasa hukumnya belum melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, sehingga perkara tersebut belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, jadi belum ada nomornya. Itu sudah masuk mendaftar secara ikot, cuman belum bernomor, gitu ya. Hari ini katanya mau dilengkapi, Bu. Ya hari ini kan masih ada waktu lagi, gitu. Syarat Jadi yang kurang apa sih, Bu? ya itu tadi antara lain identitas kuasa hukumnya, surat khusus ya, surat kuasa khusus sebagai kuasa hukum dari pihak pemohon, gitu, secara jelas. Jadi karena persyaratan surat kuasanya belum lengkap, sehingga pendaftaran secara ikot itu belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga belum ada nomornya, gitu. Jadi Paham belum nggak? bisa ditentukan jadwal sidangnya ya? Belum, nomor aja belum, nomor perkaranya belum bisa karena kurang syarat. Tapi masuk ikor tanggal berapa, Bu? Masuk ikut tanggal 7, karena belum belum lengkap syaratnya, sehingga belum bernomor, sehingga belum terdaftar jadinya. Tunggu syarat baru selesai. mengajukan ya, Bu? Iya, baru mengajukan. Pihak pemohon atau Ferry Irawannya. Ya. Biasanya kalau pihak laki-laki yang mengajukan gugatan cerai, apa sih, Bu, alasan kuat yang bisa diterima untuk bisa diproses? Ini menuju ke siapa nih? Nah, umum aja, Bu. Secara umum. Secara norma hukum, normatif, kalau perceraian itu diajukan oleh suami, itu jenis perkaranya adalah cerai talak. Cerai talak itu maksudnya suami yang mengajukan, jenisnya cerai talak. Jadi suami memohon untuk dikabulkan permohonan izin mengikrarkan talak terhadap istrinya. Alasan cerai bisa Gitu. diinikan nggak? Dulu saya jelasin dulu itunya, cerai talak itu ya. Kalau cerai talak itu kan ada 3. Talak itu kan ada 3 ya, talak 1 roj'i, talak 2 roj'i, dan atau talak 3, jadi ada 3. Itu kalau cerai talak. Ya. Jadi suami yang mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah diberi izin oleh majelis hakim. Beralasan nggak dia mengajukan permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap istrinya? Itu kalau ada alasan, kalau beralasan hukum sehingga dikabulkan oleh majelis hakim, maka nanti dia diberi izin untuk kapan ikrarnya. Itu kalau cerai talak. Berbeda lagi kalau yang diajukan oleh istri atau jenis perkaranya adalah cerai gugat. Itu kalau cerai gugat, istri mengajukan ke Pengadilan Agama agar diputuskan perceraiannya. Sehingga karena kalau dikabulkan, misalnya beralasan dan terkabul karena beralasan dan terbukti, maka pengadilan yang memutuskan perkawinan mereka itu. Jadi pengadilan yang menjatuhkan. Prosesnya sama tuh, Bu? Kalau proses ya sama, cuman kalau cerai talak, suami ikrar nanti kalau udah dikabulkan ya, ikrar sini, ikrar, mengikrarkan.
menjatuhkan talak, satu roj'i dari dia terhadap istrinya. Bu, ini kan Ferry masih ditahan ya Bu. Kalau untuk mekanisme persidangan sendiri nanti ada kemungkinan untuk Ferry bisa dihadirkan nggak sih Bu, baik secara offline maupun online Bu, walaupun dia masih ada di tahanan Bu? Kalau mengenai persidangan itu, semua diwajibkan untuk hadir di persidangan ya. Baik dia itu ada bebas maupun berada di tahanan. Kan itu ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya dia berada di sana, akan dipanggil oleh pengadilan agama, diperintahkan pihak pemohon untuk hadir di sini di persidangan, melalui di mana dia tempat. Misalnya kalau di rutan ya minta bantuan pengadilan agama, meminta bantuan ke pengadilan agama sana untuk memanggil pihak pemohon agar hadir di muka persidangan. Itu mekanismenya. Kalau misalnya dia tidak bisa hadir, pihak pemohon itu atau termohon itu dapat memberikan surat kuasa istimewa ya. Jadi bukan surat kuasa khusus, tapi surat kuasa istimewa. Jadi khusus dan istimewa. Jadi untuk menghadiri proses persidangan istimewa dalam perkara ini untuk perkara permohonan cerai talak gitu. Jadi khusus dan istimewa khusus untuk perkara tersebut gitu. Dan itu pasti bisa secara offline atau mungkin ada kemungkinan untuk online Bu untuk dihadirkan? Kalau offline ya haruslah kan, offline harus hadir. Kalau online itu dapat ya, saya bilang dapat, bukan pasti bisa, dapat. Mediasi wajib hadir tidak? Iya, mediasi wajib hadir lah. Yang namanya perkara perceraian itu wajib para pihak hadir di muka persidangan. Tapi kalau ada surat istimewa udah nggak perlu hadir ya Bu? Lihat dulu istimewanya, surat kuasa istimewa itu dalam hal apa? Persidangan kah atau untuk mediasi kah? Jadi beda-beda. Nah, yang namanya surat kuasa istimewa itu satu substansi satu. Udah? Bu, ini kan pengajuan Ferry Irawan dengan alasan kecewa terhadap istri itu bisa diterima nggak Bu sama pihak pengadilan? Alasan kecewa dan menjatuhkan harkat dan martabat suami. Kita lihat nanti ya, apakah benar apa enggak, terbukti atau tidak gitu. Tapi kalau pendaftaran tetap diterima aja ya Bu ya? Pengadilan Agama Jakarta Selatan terbuka, siapa saja yang mau mengajukan. Dan kalau misalnya sudah diterima, persyaratannya sudah cukup, diterima oleh pengadilan, diperiksa, terbukti, dikabul, jadi dah. Kalau nggak terbukti, kalau tidak memenuhi persyaratan, tidak terbukti, ditolak gitu. Berarti nanti ada rencana untuk minta pengawalan ya Bu? Mana dulu nih? Ferry Irawan ketika nanti hadir di sidang pengadilan agama Jakarta Selatan, Gimana? minta pengawalan. Itu mekanisme ya. Yang sedang yang bersangkutan masih proses hukum di sana. Itu tadi mekanisme ya, proseduralnya seperti itu dapat ya. Pemohon baik secara sendiri maupun didampingi kuasa hukum maupun didampingi siapa tadi, pengawalan, dapat, bisa. Berarti status tersangka Ferry Irawan nggak mengganggu proses perceraian? Bisa aja kan, dia berada misalnya di rutan, siapa aja lah gitu ya, bukan menunjuk seseorang, bukan. Orang yang dihukum terus dipanggil, kalau dia mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dia tetap dipanggil, itu wajib hadir, baik secara langsung maupun melalui diwakili kuasa hukumnya. Bu, melihat ini dua-duanya kan pengen bisa ya Bu? Dua-duanya memang yang pengen bisa Bu. Melihatnya dari segi pengadilan agama seperti apa? Untuk hal itu kami belum bisa memberikan itu ya, karena ini belum ada gitu. Mau diberi informasi apa, orang belum masuk kok. Masih ngambang ya Bu? Iya,
bernomor aja belum, kami mau memberikan informasi apa? Berarti nanti izin lagi ya after dari pendaftaran. Iya, kalau Ya. sudah daftar. Oke. Kalau sudah terdaftar, Siap. kami Bu, informasi. pengajuan dari Vena ada nggak, Bu? Nggak ada, Pengajuan dari Vena Majikan? tidak ada, Mungkin masuk duluan gitu, Bu? belum ada. Belum ada. Kapan? Oke? Oke, sama-sama.